Saudara, sebagai salah satu program bendera Kompas TV, Kompas Petang mengangkat beragam topik terkini, mengklarifikasi isu-isu faktual dan mewawancarai narasumber utama demi menyajikan informasi yang independen dan terpercaya. Menyambut 11 tahun Kompas TV, inilah Best Moment Kompas Petang. Ada sejumlah interview kami dengan narasumber terpilih yang jadi sorotan nasional. Ada kalanya momen interview berlangsung serius, kadang emosional, dan sesekali mengundang senyum. Momen klarifikasi terjadi jelang Hari Kesaktian Pancasila 2021. Saya, Cindy Sistiarani, secara eksklusif meminta klarifikasi mantan Pangkostrat Letjen Purnawirawan Asmin Yusri Nasution setelah mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio melempar isu TNI disusupi PKI. Di tempat itulah, di markas Kostrat, tempat awal perlawanan dan merencanakan perlawanan. Di situ digambarkan ada Pak Harto sebagai Pangkostrat, kemudian ada Pak Sarwaidi sebagai Komandan Resimen Para Komando, kemudian ada Pak Jenderal Nasution di situ. Ini yang tidak dihilang. Saya ulangi, ini berarti sudah ada penyusupan di dalam tubuh TNI. Letjen Purnawirawan A.Y. Nasution membantah Gatot Nurmantio dengan menjelaskan pemindahan patung ketiga jenderal adalah idenya. Ialah yang meminta Pangkostrat saat itu, Letjen Dudung Abdurrahman, untuk memindahkan ketiga patung dengan alasan keyakinan agama. Jadi ketika pertama kali muncul polemik sampai berujung pada tudingan TNI disusupi oleh komunis karena ada pemindahan 3 patung di Museum Kostrat, apa yang ada di pikiran Bapak pada saat itu? Nah, tudingan itu saya rasa terlalu dangkal ya. Nggak mengkaitkan patung itu dengan penyusupan TNI. Wah, TNI itu institusi besar ya. Jangankan itu, saya masuk aja pensiunan masuk ke markas itu aja saya ditahan kok gimana? Gitu. Jadi jangan tuding-tuding institusi Kostrat gitu, jangan saya yang minta itu memang. Jadi kalau mau tanya itu kenapa nggak di situ ya tanya saya yang itu pakai karena saya minta kenapa itu tidak ada di situ gitu. Momen emosional. Sedari awal Kompas TV mengawal kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan mengulas beragam sudut pandang dan detail perkembangan kasus ini. Selama 2 bulan terakhir, kami mewawancarai ratusan narasumber terkait. Selama itu pula, ada momen emosional saat interview berlangsung. Saya, Adisti Larasati, mempertemukan 2 keluarga terdampak langsung dari peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua. Samuel Huta Barat yang kehilangan sang anak Brigadir Yosua untuk pertama kali berkomunikasi secara virtual dengan Roy Kepudihan, paman Barada Richard Eliezer yang menjadi pelaku penembakan Yosua. Pak Roy, apa yang ingin disampaikan untuk Bapak Samuel Huta Barat terkait dengan kematian Brigadir Yosua? Ya, saya atas nama keluarga besar Barada Eliezer yang ada di Manado. Ya, pertama kami memohon maaf atas kejadian yang terjadi saat ini. Kami memohon ampun kepada Tuhan, juga minta maaf kepada keluarga yang ada di Jambi, keluarga Brigadir Yosua, kepada Bapak Samuel dan Ibu yang saat ini sakit. Kita manusia biasa, berkewajiban, apalagi kita pengikut Yesus Kristus, memaafkan sesama manusia. Itulah yang diajarkan di agama kita. Tetapi dalam hal ini, anak kita si Bradae, tentu kita tinggal di negara hukum tetap berjalan. Pengacaranya Hendrik Dioli Payumara sempat menghiasi pemberitaan pembunuhan Yosua Huta Barat. Meski serius sebagai pengacara, tapi gayanya spontan dan kocak dalam menjawab pertanyaan wartawan. 7 Agustus lalu, saya Audrey Chandra mewawancarai Dioli Payumara. Saat itu, Diolipa masih menjadi pengacara Barada Richard Eliezer dan tengah mengupayakan Eliezer untuk mendapatkan perlindungan dari LPSK. Momen kocak terjadi saat saya menanya Diolipa atau Bang Olive sapaannya kapan akan bertemu LPSK.
Dengan ceplos-ceplos, Deo Lipa menjawab dengan serius tapi kocak. Deo, besok jam berapa ke LPSK-nya? Ya, kalau saya bangun pagi paling siangan. Kalau bangunnya siang mungkin sorean gitu. Tapi harusnya bangun pagi sih saya. Kalau biasanya bangun pagi sih saya. Jadi jam 10-11 mudah-mudahan enggak. Baik, tapi pasti besok bersama juga dengan Eliezer. Ya, kita upayakan karena kan kita harus berkoordinasi dengan penyidik ya. Momen buka-bukaan sebelum polisi mengungkap keterlibatan mantan Kadipropam Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, dan 3 tersangka lainnya, Menko Polhukam Mahfud MD kerap membagikan petunjuk awal mengenai perkembangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Saya, Rahmat Ibrahim, mewawancarai langsung Menko Polhukam Mahfud MD di Kompas Petang 7 Agustus lalu untuk buka-bukaan pengusutan kasus Yosua. Uniknya, dengan nada merendah, Mahfud menolak dikatakan buka-bukaan. Menurutnya, ia hanya mengkonstruksi fakta seputar tewasnya Brigadir Yosua. Saat ini kami sudah bersama dengan Menko Polhukam yang juga Ketua Kompolnas Mahfud MD yang akan buka-bukaan soal kasus tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat di Kompas Petang kali ini. Assalamualaikum, selamat sore Prof. Mahfud. Selamat sore Ibrahim. Alhamdulillah. Prof, bagaimana pemerintah memandang perkembangan penyidikan kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat, Prof? Dulu saya mulai dengan istilah buka-bukaan itu ya. Saya tidak pernah bilang membuka-bukaan itu istilah dari mana. Saya mengkonstruksi fakta yang saya terima aja. Memang di media itu ada istilah buka-bukaan, Sambo ditangkap, itu katanya sumber dari Mahfud MD, Sambo ditahan, Mahfud punya bukti, Pamungkas gitu-gitu tuh dari mana gitu. Itu kan istilah wartawan yang entah dari mana. Saya cuma bilang saya punya konstruksi sendiri berdasar fakta yang saya peroleh dari berbagai sumber yang kredibel. Momen kemanusiaan mewarnai layar Kompas Petang saat legalisasi ganja untuk kepentingan medis menjadi sorotan publik. Saya, Friska Clarissa, mewawancarai langsung Santi Warastuti, seorang ibu asal Sleman, Yogyakarta yang memiliki seorang anak penderita cerebral palsy. Santi yakin anaknya, Pika, bisa disembuhkan lewat terapi minyak biji ganja. Kami bahas soal tuntutan legalisasi ganja untuk kebutuhan medis. Nanti akan segera bergabung Ibu Santi Warastuti yang viral karena membawa papan memohon legalisasi ganja medis. 2017-2015 itu udah kondisinya udah kayak bayi Mbak, itu udah seperti itu, sudah cerebral palsy. Oke. Jadi kalau saya berpikir kan kalau ada alternatif lain, ada obat lain yang bisa saya berikan untuk memperbaiki kualitas hidup Pika, salah saya apa gitu, saya di jalan yang benar gitu loh Mbak. Ya, oke. Artinya sebagai ibu, Ibu Santi ingin memberi yang terbaik yang bisa Ibu berikan begitu ya untuk mengurangi penderitaan yang dirasakan oleh Pika, kesakitan yang dirasakan begitu ya Bu ya? Iya betul Mbak. Tentu berat sekali untuk Ibu dari awalnya Pika sehat sampai ke kondisi saat ini. Sayang, perjuangan Santi sementara mesti kandas. Mahkamah Konstitusi menolak gugatan uji materi ganja medis karena kurangnya kajian valid dan penelitian ilmiah mengenai pemanfaatannya. Untuk itu, MK mendorong penelitian dan kajian pemanfaatan ganja medis yang lebih ilmiah. Inilah Best Moment di Kompas Petang. Terus tonton Kompas TV, independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun ke-11 untuk Kompas TV. Jadilah inspirasi bagi masyarakat Indonesia melalui tayangan informasi yang faktual, terpercaya, mendidik, dan mencerdaskan bangsa. Kompas TV, media independen dan terpercaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.